Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Alvin Faturrahman di channel Jejak Cinta 313. Yo Imamen. Nah, video kali ini berbeda tema. Kemarin kan kita percintaan terus kita vlog di tempat-tempat ziarah. Sekarang ini kita seputar teknologi. Nah, kali ini saya bersama, kalau saya bilang ini profesor, bapak yang satu ini profesor, karena dia menciptakan sesuatu hal tanpa membeli. Dia udah ada referensinya tapi dia ngebuat sendiri. Nah, langsung aja kita tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. perkenalkan dulu Pak, namanya siapa? Nama saya Sudirno. Bapak Sudirno ya? Nama saya Sudirno. Oh iya. Nah, buat teman-teman, Bapak Sudirno ini menciptakan ataupun membuat suatu karya yang mungkin orang lain itu nggak bisa. Nah, karyanya ini adalah sepeda listrik ya Pak? Sepeda listrik yang saya buat. Oh iya. Sepeda listrik. Nah, ngomong-ngomong, Bapak Sudirno ini awal bermulanya ingin menciptakan sepeda listrik ini seperti apa tuh Pak? Awal mulanya saya lihat sepeda listrik itu sepeda-sepeda anak-anak bocah, ada juga sepeda yang dipakai sama orang tua olahraga pagi, ada goesannya, tapi ada akinya, ada dinamonya. Tapi ada juga minat saya mau bikin, seketemunya saya karena sekarang udah pensiun, seadanya uang saya beli belanja di rongsok-rongsokan, apa yang bisa dipakai saya dipakai. Saya mau menciptakan, ada minat sepeda listrik yang nggak ada habisnya itu api. Jadi kita pakai sepeda listrik itu kemana yang kita tuju, apinya nggak habis-habis. Jadi saya bikin 2 dinamo. Satu dinamo yang buat penggerak rantai berjalan, pakai akinya 3. Nah terus dibikin lagi buat pengisiannya. Dari dinamonya buat ngecasnya, jadi saya pakai 6 aki. Yang 3 ngecas, yang 3 berjalan. Oh, jadi berputar Jadi terus? berganti dia. Oh, berganti terus. Iya, Oh. itu. Jadi ada sedikit lama saya ciptakan, kurang lebih udah jalan 2 bulan. Jadi saya kerja sendiri, mikir sendiri, uangnya saya cari rongsokan sendiri. Jadi saya buat seadanya aja, apa yang ada saya pasang lah. Kelas sendiri, nyorel kabel sendiri, terus pakai controllernya sendiri, itu saya pakai. Jadi ada elektroniknya. Nah, pengen ngarah cepat kita jalan malam, bagaimana untuk lampunya, klaksonnya, ya saya pakai aja udah lampu beat, pakai baterainya baterai HP punya. Oh. Isinya juga dari HP juga. Ngecas jadinya. Ya, nanti kita peragain lah. Oke. Kita peragain berputarnya tuh rantai gitu. Perhitungannya rantai gitu. Jadi kita hemat dari baterainya gitu. Dari gearboxnya juga saya bikin dari rantai. Dari gearbox kecil sampai ke gearbox yang besar. Jadi istilah kata untuk mengurangi, jangan sampai kita pakai api itu terlalu boros gitu. Gitu. Nanti kita tes, kita jalanin, nanti kita tes lampunya gitu. Ada dinamo pengisi, ada juga dinamo buat penggerak. Oh, jadi seperti itu ya Pak? Iya. Nah, ngomong-ngomong Pak, saya mau tanya seputar kehidupan Bapak sedikit. Sebelum Bapak menciptakan karya ini, Bapak itu dulu pernah bekerja di mana aja tuh Pak? Biar teman-teman tahu. Kalau sekarang sih udah pensiun ya, jadi kerja serabutan. Sebelumnya kerja di mana? Sebelumnya saya kerja masuk ke rekanan PLN. Rekanan PLN, Bayuran gitu. Terus di Gambir. Nah, begitu langsung saya udah usia masuk mau ke 40 tahun, saya dimutasi ke Pondok Indah. PT Metropolitan Kencana membangun perumahan luas. Saya membuat gardu, membuat panel jalan, membuat panel PJU. Setelah selesai itu ya saya dimutasi lagi di Pantai Indah Kapuk. Oh, Pantai Pik 1 sampai Pik 2 gitu. Oh. Tahun 96 saya udah lepas dari situ, saya kerja serabutan sampai sekarang. Gitu. Jadi Bapak karena udah pensiun baru menciptakan hasil karya sendiri. Hasil ini ya. Oh. Jadi sebelumnya Bapak udah keliling-keliling ya, udah kemana-mana tuh ya. Kemana-mana dan. Ngomong-ngomong, Bapak ini asal dari mana Pak? Kalau asal muasal saya aslinya dari Jakarta. Oh, Jakarta. Jakarta cuma nama Jawa, Iya. saya orang Jawa. Oh. Iya.
jadi seperti itu. Nah Pak, ini Bapak kan tadi bilang menciptakan sepeda listrik ini kan dalam waktu 2 bulan. Apa ada kesulitan Pak? Ada kesulitannya. Apa Ya tuh, Pak? maklum, namanya kita menciptakan yang saya gambar, langsung saya kerjakan, ternyata ada juga kekurangan RPM, revolution per menit pemutaran dinamo. Terus saya pasang gearboxnya, terus gear rantai untuk perhitungan putarannya ada juga. Udah begitu akinya nggak kuat ngangkat, kita naik sepeda listrik ini jalan, cuman begitu ada tanjakan dia nggak kuat. Oh nggak kuat. Pius saya sikirnya putus. Saya balik lagi pulang, saya dorong, saya nggak putus asa kalau emang sedang merencanakan. Saya bongkar lagi, saya ngelas lagi, saya bongkar lagi. Lama saya kerjakan dengan bersabar, karena kalau kita beli baru mahal, kita cari rongsokan apa adanya yang kita pasang lah. Yang penting bisa berjalan, kita nggak naik motor beli bensin, nggak beli oli. Yang penting pokoknya sekarang ini saya punya sepeda listrik ini dari sini ke Ciputat, dari Ciputat balik lagi, yang penting aki saya nggak habis. Walaupun istilah kata habis, istilah kata saya udah nggak ngisi pakai listrik lagi colok gitu, saya udah ada 2 dinamo. Yang satu ada dinamo ampere buat ngisi, yang satu yang dinamo itu buat menggerakkannya itu. Jadi aki itu diambil sama dinamo penggerak. Nah, dinamo penggerak yang diambil akinya itu diisi lagi sama dinamo ampere. Jadi ada 2 dinamo. Oh, jadi dalam box itu ya. Satu dinamo buat ngisi, satu buat ngebuang ke aki. Ke aki ya. Oh, itu. Jadi pernah juga ketekoran di jalan karena dinamonya kurang, casnya voltasenya kurang, ngedrop, terpaksa saya gulung lagi dinamonya, saya buat lagi. Sampai sekarang ya alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah ya Pak ya. Iya alhamdulillah. Terus itu untuk jadi nggak pakai bahan bakar ya Pak? Nggak pakai bahan bakar. Tapi pakai baterai gitu pakai Pak? Saya pertamanya saya pakai baterai laptop. Oh laptop. Ya. Kalau mau ada contohnya, saya kasih tahu. Ya boleh ntar Ya. Ntar diunjukin. Kalau mau kasih Ya. tahu ada laptopnya itu. Ntar kita unjukin Iya. teman-teman. Iya. Jadi pakai baterai laptop tuh Pak buat Baterai isi laptop. awalnya. Iya awalnya. Oh. Itu. Jadi Bapak awalnya itu perancangan itu gimana supaya orang itu jangan sampai ngisi-ngisi lagi. Ya, itu juga saya pakai baterai laptop, saya beli yang bekas-bekas sampai 5.000 perak gitu. 5.000. Saya beli 50 biji itu. Oh jadi 50 tuh? Iya, pertama saya beli 30, saya dari CK saya kerja serabutan, saya tes. Ternyata belum begitu kuat saya jalanin. Kalau keadaan kosong dia kuat jalan, tapi pas ditekin dia drop. Terpaksa saya pakai 52 kali 4 pol. Waduh. Itu ya. Berarti emang banyak banget itu ya? Ya banyak ya. Dan itu juga kan seri-seri itu saya pasang. Dan itu juga pasti makan tempat juga ya Pak kalau pakai baterai itu ya? Tempat juga. Jadi sebelumnya saya buat, saya udah ukur itu panjangnya batu baterai laptop. Kalau kita gabung 4 grup itu, jadi panjang kali lebarnya boxnya saya buat dari stainless, nggak karatan. Terus di dalamnya juga saya bungkus pakai karet, jadi nggak koslet di dalamnya. Oh iya, kalau kan yang udah saya dengar kalau baterai laptop koslet dia meleduk. Iya. Sama juga kayak pelor. Apalagi ini banyak ya Pak. Apalagi banyak. Iya. Bisa-bisa yang bawa pengendaranya itu bisa jebol ya Pak. Iya. Kadang-kadang kalau dicas dia suka hangat, panas gitu. Oh jadi itu kekurangannya ya. Awalnya Bapak masih pakai baterai, terus sekarang jadi saya udah pakai aki. Oke. Pakai aki langsung. Gitu. Karena kalau saya pakai batu baterai laptop itu dipakainya panas itunya. Makanya sekarang saya pakai aki 3 ini. Yang 3 ngisi, yang 3 ngebuang. 3 ngisi, 3 ngebuang. Saya lagi rencanakan lagi yang lebih bagus, banyak ngisinya daripada ngebuangnya gitu. Oh, jadi udah ada cadangannya ya? Iya, makanya di sini saya pakai manometer ampere, displaynya jadi ketahuan. Jadi kalau tekor kita jangan sampai kita ngedorong. Jadi ketahuan ya, ketahuan. Ada meterannya ya? Iya, ada putarannya. Ada putarannya. Wah, ini jadi teman-teman nih, buat teman-teman sedikit informasi, nih Bapak Sudirno ini otaknya cerdas banget, pinter banget ya kan. Buktinya aja dari barang bekas aja. Ini barang bekasnya barang bekas-bekas sepeda kan ya Pak ya? Bekas sepeda anak bocah ini. Oh, Bapak las-las gitu ya? Saya potong sendiri, saya ngelas sendiri, saya ngecat sendiri gitu. Terus ngelas stainlessnya lagi. Emang saya akui kalau saya beli rongsokan stainless dipotongnya juga keras. Dilasnya juga beda sama sepeda-sepeda yang bocah ini. Tapi alhamdulillah saya pasangin piusnya juga, bisa dipakai lah gitu.
Nah, jadi sedikit informasi lagi. Jadi Bapak ini menciptakan bukannya nggak ingin beli, memang udah karakter Bapak Sudirno ini bisa menciptakan sesuatu hal ya Pak. Iya. Bukannya nggak mampu beli gitu ya Karena Pak. saya nggak mampu beli. Iya. Iya. Jadi memang ingin hasil Memang karya saya sendiri ya. Karena memang saya punya keahlian memang dari listrik, arus kuat sama arus lemah. Mm-mm. Jadi kita buat sesuai sama kemampuan saya, Mm-mm. pakai barang-barang bekas, tapi alhamdulillah jadi Oh, sukses. Iya. mantep Pak. Nah, Bapak ngerjainnya sendiri apa sama anak atau apa? Sendiri. 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 Oh. Saya kerja sendiri, saya tempat rongsokan saya sendiri, ngolah sendiri, gitu. Oh. Gambarnya sendiri, controllernya juga saya rakit sendiri, gitu. Oh, berarti Dari listrik langsung ke aki, dari AC ke DC, gitu. Terus ukuran-ukuran buat temperatur pemakaiannya sama kontrolernya, elektrik sistemnya juga saya buat, terus saya rakit, gitu. Sekarang ya udah jadi begini ya, saya tinggal nambah-nambahin komponen-komponennya. iya. Iya. Berarti waduh Pak, saya dengernya aja udah pusing Pak. Ya kan? Apalagi saya bikinnya ya kan. Ini Bapak ini berarti termasuk profesor, makanya disebut profesor. Ini bisa menciptakan hasil karya, bukan berarti hasil karyanya ini ngebajak orang lain, bukan. Bikin sendiri dari tangan sendiri. Mungkin di luar sana banyak yang diperjualbelikan ya kan, tapi Bapak Sudirno ini ingin menciptakan sendiri ya, dari Iya, tangan saya sendiri. menciptakan sendiri. Dari tangan sendiri, seperti itu teman-teman. Nah, ini hasil karyanya nih ya kan. Ya ini udah belum jadi penuh ya Pak, belum jadi sepenuhnya. Ya? Baru saya pakai udah 1 bulan lah. 1 bulanan. Ya cuman belum sepenuhnya, nanti Iya. ada lagi yang saya tambahin. Oh. Ada juga saya lagi kerja, banyak yang tetangga-tetangga sini punya sepeda listrik, akinya melembung. Oh, jebol Gitu, ya. Jebol, minta digantiin. Ya udah, ibu bawa aja akinya ini, ada 4 biji aki yang ukuran 40 ampere, beli saya pasangi. Itu kadang-kadang sih itu jadi buat pelajaran saya juga. Kenapa sepeda listrik pakai 4 aki itu satu pada melembung, dipakai nggak keluar, nggak bisa jalan, nggak taunya tuh aki itu udah soak, nggak pakai, dibeliin langsung bisa. Nah, saya pelajari juga, saya lihat sama sesuai sama yang saya karena saya kerja tempat-tempat gangguan lain. Oh, kalau begitu saya harus bikin protek yang bagus. Apabila nanti maklum namanya manusia ada sifat lupanya, waktu ngecas itu harusnya berapa jam harus penuh, Kelebihan. atau pakai kode-kode yang alarm bahwa itu udah penuh, atau Iya. dia protek sendiri. Iya, mati Gitu sendiri. ya. Ini yang sepeda-sepeda yang banyak dibeli itu kadang-kala itu sebanyak suka melengkung, nggak tahu kekurangannya apa sih juga nggak tahu deh. Tapi saya bikin ini, kalau akinya udah penuh dia mati sendiri. Otomatis. Otomatis, iya. Aduh. Otomatis. Canggih banget berarti ya. Kalau zaman dulu masih listrik 110, zaman Belanda masih PLN masih 110, itu pakai aki yang saya tahu aki pertama keluar itu merek Tornado. Oh. Dia ngisi aki melalui seri bolham lampu. Oh, lampu. Waktu aki itu kosong, lampu bolhamnya, bolham 12 volt, terang sekali. Lama-lama bolham itu makin ngeriep, sampai bolham itu mati. Berarti aki itu udah full. Oh. Iya, kalau dilangsungin kan langsung terus ya, sampai Jebol. itunya panas, dia bengkak tuh Jebol. plastiknya. Iya. Tapi kalau dulu Tornado kayak baklit, kayak bahannya bahan yang kayak plat, piringan plat. hitam Iya, gitu iya, ya. iya. Itu. Makanya sekarang ini, jadi kita sebelum uji coba, kita harus benar-benar waspada. Berapa kemampuan ini, berapa efisiensi pekerjaannya ini berapa gitu. Jadi harus tahu minusnya iya. di mana Kadang-kadang semacam permasalahannya. kayak elko, elektrolit kondensator. Di situ polnya dia pakai 50 pol. Terus mikronya sampai 50 mikro. Itu belum tentu, nggak sampai efisiensi segitu. Kita jangan langsung paksain segitu gitu. Kita kurangin lah untuk pemakaiannya gitu. Iya. Itu malah sering jebol, kadang-kadang elko suka melembung, nggak kuat. Iya. Karena dia nggak ada proteknya mungkin ya Pak. Iya. Nah ini Pak, ngomong-ngomong kecepatannya bisa sampai maksimal berapa ini Pak? 30 kilo. 30 ya. Oh, berarti kita lari santai aja gitu. Berarti- Kalau ada tanjakan itu dari jauh itu kita harus polin. geber. Ibaratnya potensinya kita polin aja. Lari itu kenceng sampai di atas puncaknya tuh jembatan itu, dia larinya udah 5 tuh. 5 di kita. Nah, turunnya pas turun itu
potensinya saya rendahin aja, lepas aja, seolah-olah kayak mati lagi. Iya, mati. Paling ada yang masuk strum cuma hanya 12 volt lagi. Terus nah, udah kira-kira udah sampai udah pelan sekali ukuran sampai 10, baru saya tancap lagi potensinya si gasnya itu gitu. Berarti Bapak udah memikirkan segala hal rupa efisiensi segala macamnya, permasalahannya. Oh, ini bakal kayak gini ya, Pak. Kenikmatannya juga enak. Iya. Kalau kita pakai motor, ya kita harus gigi 1, gigi 2 begitu. Terus gasnya gitu. Ntar kalau ini ngerem lagi, kalau ini kagak. Ini ada rem depannya di ininya, jadi nggak kedengaran suara kicik-kicik, bebet-bebet, asap apa gitu. Enggak. Iya, menurut tinggal pakai doang, tinggal lancar pakai enak. aja, kontak langsung tarik potensi gasnya itu langsung jalan pelan, iya. Sampai jalan lurus, nah udah kita sikat aja, udah kita polin. Sampai di mana dia uji cobanya kan kelihatan dari display manometernya, ukuran temperatur kita pakai 50 volt, kita turun berapa tadi diisi lagi. Iya, benar. Diisi lagi. Gitu. Iya Pak, ngopi dulu Iya. Pak, kita santai dulu Santai. ya kan. Nah ini pokoknya teman-teman kalau yang mau nanya-nanya tentang seputar teknologi, elektronik, nah ini Bapak Sudirno ini biangnya lah. Kalau di daerah saya ini Bapak Sudirno ini termasuk ya guru teknologi saya juga. Saya sedikit banyaknya belajar sama Bapak ini ya kan. Nah tapi buat kedepannya Pak, Bapak ada apa angan-angan untuk bisa pakai remote control gak Pak, ini sepeda bahasanya gitu? Bisa pakai remote control, kan jaraknya nggak jauh, cuma hanya 50 meter. 50 meter. Iya, saya pakai sinyal modulasi, terus dia ada boosternya sendiri gitu, supaya kuat frekuensi, supaya nggak ngeganggu frekuensi lain. Karena kan pada saat itu dulu masih zamannya pemancar, frekuensi nggak begitu banyak. Iya. Nggak begitu banyak. Kalau sekarang ini kita ngomong sini ini frekuensi ini. Iya. Tabrakan. Banyak ini di sini. Iya. Tabrakan, ya? Iya, jangan sampai kita ngeganggu gelombang orang. Nanti kita lihat di mana gelombang yang kosong nggak pernah, belum ada itu gelombang, baru kita aduin, kita bikin gelombang kita. Bila perlu gelombang itu kita bikin sedikit 50 gelombang lah, baru kita bergrup. Oh iya. Iya. Jadi ada grup-grup. Tapi ya walaupun bagaimana namanya kita bikin frekuensi, kita harus lapor juga. Iya. Tapi nanti kita punya gelombang, sangat kita teroris lagi nanti. Iya. Ini gelombang mana nih frekuensi? Iya, mana? iya itu. Gitu. Ini Pak, ngerokok dulu Pak. Ayo aja. Biar santai. Jadi ya itu sedikit ulasan Bapak, ntar kita uji coba. Iya. Biar teman-teman ngelihat sendiri akan hasil karya Bapak Iya. ini. Mulai dari start kontaknya ada, komplit semua. Jadi nggak asal langsung nyetel gas aja, tetap harus ada start kontaknya. Iya. Buat on off-nya. Iya. Kayak gitu. Memang pada saat itu sebelumnya saya itu buat, saya merakit dulu. Itu kalau nggak salah saya merakit merencanakannya sekitar 15 hari lah gitu. Karena pada saat itu saya pengen seminggu. Karena pada saat itu kering. Pak Jiro ada kerjaan ini dibilang katanya generatornya hidup, tapi setelahnya nggak keluar. Lumayan, alhamdulillah saya cari duit dulu. Berhasil, saya pulang. Nah, gimana saya ngegambar nih sampai di mana? Oh iya, gambar gearboxnya nih. Nah, gambar kedudukan gearboxnya, kedudukan akinya, terus buat rantainya, buat bannya, buat stangnya gitu. Ya, yang penting pokoknya saya buat, yang penting bisa berhasil, bisa jalan. Akinya nggak habis-habis. Nah, kalau udah berhasil, saya bikin lebih bagus lagi, ada shockbreaker depan, shockbreaker belakang. Oh jadi udah yang mudah. Iya, bila perlu ada, kita nggak ngetes HP, kita bikin casan HP sendiri. Oh jadi ada powerbanknya? Iya, ada powerbanknya sendiri saya buat. Tapi Pak, ngomong-ngomong, Bapak selain ini kan ibarat kata iseng-iseng Bapak karena udah pensiun ya kan, bikin sepeda ini. Iya. Bapak bisa mesin, elektronik semuanya bisa Pak? Oh bisa. Bisa semua? Bisa. Pokoknya dari genset, tergantung merek apa aja dah. Oh, hampir semuanya bisa. Iya. Oh berarti ya itulah teman-teman, Bapak sebenarnya ini bukan hanya sekedar di elektronik doang, mesin pun bisa ya Pak? Iya. Mesin genset, motor gitu bisa Pak? Apalagi mesin motor itu mau kecil. Yang digerakin dari api listrik ya. Iya. Kalau genset itu nggak ada api listriknya. Memang dari kompresinya dia sendiri. Gitu. Dia pakai injection pump. Gitu. Wah, jadi kita belajar sedikit nih ya kan tentang edukasi teknologi juga nih sama Bapak Sudirno ya kan. Karena pengalamannya berapa puluh tahun Pak di dunia elektronik dan mesin Pak? Kurang lebih? Dari umur 18 tahun saya keluar
Udah keluar STM DKI saya udah keluar, saya udah langsung kerja. Oh. Udah langsung saya kerja. Bapak umur sekarang berapa? Sekarang jalan 70 tahun, kelahiran 52. 70 tahun. Kelahiran Berarti 52. kurang lebih 50 tahunan ya Bapak udah bergelut di dunia. Udah berjuang, udah berusaha. Oh. Udah berjuang, berusaha. Tapi nggak lupa gimana saya belajar, gimana ada trik bekerja. Dari pelajaran yang dosen kasih begini, cuman ada kekurangannya, ada beda di lapangan, cuman hanya bedanya paling 10%. Tapi apa yang dosen, yang guru saya katakan emang benar itu. Cuman nanti bisa enggaknya tergantung berpikirnya kita di lapangan. Kedua juga kita harus berkompromi sama juga yang udah tua, apa kita kompromi dulu akhirnya berhasil juga. Oh, kerjasama ya. Walaupun motor bensin, walaupun motor solar gitu ya. Nah, beda emang antara mesin motor solar sama mesin motor bakar beda gitu. Oh, beda. Iya. Silinder tekanan menengah sama silinder tekanan tinggi beda gitu. Beda. Nah, Bapak lulusan SMA atau sarjana, Pak? Saya lulusan cuma hanya STM aja. STM aja. STM aja ya. Waduh. Sebab waktu saya kuliah udah kan udah keberatan cari uang daripada saya kuliah. Jadinya saya putusin kalau saya cari uang aja udah cukup, hanya sekolah STM aja udah. Gitu. Tuh buat teman-teman. Jadi jangan patah semangat ya Pak, walaupun lulusan saya sekolah di STM DKI Mangga Besar 4. Ya mungkin kompromi begini saat kapan nanti ada yang ngelihat di YouTube ini, pasti kenal sama saya. Oh iya. Bapak angkatan berapa tuh di STM DKI? Saya keluar tahun 76. 76, waduh. Iya. Saya belum lahir, Pas Pak. 3 saya tahun 76 udah keluar STM DKI. Mangga Besar 4 ini saya di situ. Ya berarti Bapak ini seangkatan engkong saya. Kadang aja saya udah cucu 4. 4. Wah, alhamdulillah ya, Pak. Tapi kalau banyak orang tanya, Pak Jiro masih muda aja. Saya bilang katanya. Tapi umur berapa? Udah mau jalan 70. Iya, udah kelihatan tua juga Pak Jiro. Kagak, ini mau muka boros aja. Bisa muka aja, boros Bapak. aja ya. Nah, inilah asik banget Bapak Sudirno ini ya kan. Selain pintar, cerdas, ada lucunya juga. Kalau orang bilang sekitar 50 tahunan gitu kan, 70. Dia kalau nggak percaya saya kasih unjuk kartu penduduk saya. Saya kan tahun 52. Tapi kelihatannya masih muda aja Pak Jiro. Ya iya dibilang gitu. Saya juga nggak percaya Pak awalnya Pak. Wah, Bapak nih umurnya paling 50-an, kisar 50-an. Ternyata umurnya lebih tua. Iya. Jauh banget ya kan. Kita seharusnya manggil Bapak ini engkong, kakek. Tapi memang dibalik semua itu Bapak Sudirno ini punya kepala ini cerdas banget ya kan teman-teman. Ya teman-teman barangkali ada yang mau benerin ataupun mau nanya-nanya seputar teknologi bisa ke Bapak Sudirno. Di mana Pak rumahnya Pak? Ini Rumah lawasannya saya di mana? sekarang ini saya tinggal di Ciputat, Serua Indah. Oh, Serua. Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Iya. Tangerang Selatan. Iya. Banyak banget orang-orang hebat ya berarti. Tadinya saya di kota, daerah Jalan Ekor Kuning. Jalan Ekor Jakarta Utara. Saya buka bengkel juga, saya kerja juga di situ. Anak berapa Pak sekarang Pak? Anak nggak banyak. Anak yang meninggal 2, yang hidup 3. Cucu banyak ya cucu ya? Cucu cuma hanya 4. Oh, 4. 4 ya. Cicit udah punya Pak? Cicit belum? Oh belum. Belum punya. Nah, terakhir nih Pak, nanti kita sekalian kita lihat-lihat ininya. Terakhir buat teman-teman, buat anak muda terutama Pak. Iya. Motivasi Pak, Iya. supaya anak muda lebih semangat dalam berjuang, dalam berusaha, dalam bekerja ya kan, supaya bisa ya minimal dia bisa survive lah, bisa bertahan hidup ya kan dari kerasnya dunia ini seperti itu. Apa tuh Pak? Mudah-mudahan anak muda, generasi muda yang sekarang lagi sedang kuliah, yang sekolah di bidang listrik, di bidang mesin, di bidang elektronik, di bidang bangunan, konstruksi, dekorasi seluruh patita bangunan, mudah-mudahan dia nggak malu-malu bertanya. Yang banyak yang putus di jalan dia malu bertanya. Diem-diem aja ya? Iya, malah setiap orang yang berilmu ditanya sama orang yang sekedar bertanya bisa jadi kepanjangan. Saya malah seneng ditanya. Saya paling seneng saya kasih tahu, karena dulunya juga saya paling bodoh. Saya nggak malu bertanya gitu ya. Saya sering bertanya. Iya. Jadi pengen tahu, penasaran. Pengen tahu kenapa
stop kontak ini masih 110, nggak ada kedengeran listrik, nggak kena genset, nggak orang kerja. Kok cuman hanya 2? Begitu aja saya pegang nyetrum. Jadi saya hobi lah di strum. Kalau bapak saya pulang pakai sepeda ontak begitu goes, kan ada dinamonya tuh. Kadang-kadang dinamonya seputer-puter nyala gitu. Kok bisa nyala gitu. Bapak eksperimen sendiri? Iya. Ayah saya pulang tuh sepedanya dinamonya kan suka nempel di depan tuh, depan ban tuh nempel. Kalau di goes sama ayah saya nyala. Saya tarik gitu tek, prek, saya gini-gini nyala itu. Kenapa ya, ada berat-berat di dalamnya, ada apa, pengen tahu gitu. Tapi dalam hati saya sampai di mana umur saya tuju ilmu yang begitu yang untuk masa depan kita ya. Sekarang malah saya udah pensiun, masih juga saya dipakai. Masih juga saya merencanakan ini yang sepeda ini yang saya pakai digerakkan oleh listrik. Bukannya dari kaki saya digerakkan oleh pakai listrik. Iya, pakai listrik. Berarti jadi manusia udah hampir kalah berarti sama teknologi. Iya, kalah. Segala sesuatu apa aja yang nggak kelihatan kita bicara begini, di dunia internet kita ketangkep, suara sama kameranya ketangkep. Iya, benar. Berarti itu apa motivasi buat anak-anak muda ya kan? Iya. Terutama yang tadi kata Bapak masih kuliah, Iya. masih pendidikan, Iya. sekolah ataupun Iya. yang bekerja, Iya. tetap berusaha, Iya. jangan patah semangat. Tadi pesennya tuh ya kan. Iya. Pokoknya berjuang terus. Kita ada rasa ingin tahu ya Pak. Iya, kadang-kala ada yang dari mahasiswa, ada yang dari STM, sekolah lanjutan tingkat atas. Dibilang Mas Dirno, ada juga manggil, Pak Dirno ada juga manggil gitu. Kadang-kala suka bertanya, kok lidahnya lidah Betawi ya, Jakarta ya. Iya. Kenapa namanya pakai nama Jawa? Gitu, makanya saya jelaskan apa yang adanya sejujurnya saya. Dia cuma hanya bertanya, Pak, kalau listrik DC sama AC apa sih Pak? Begitu. Ya kalau namanya tuh DC direct current, AC alternating current. Ada juga setrum jalan searah, ada juga yang jalannya bolak-balik. Iya. Asal kita kenal simbol. Iya, Kok simbol apa tuh Pak? Dibilang katanya. Simbol begini, kalau letter S kebalik itu namanya setrum yang mematikan. Kalau yang bergaris begitu, Iya. di polnya masih 50 pol itu nggak ada strumnya. Tapi kalau yang udah 100 pol walaupun di DC masih ada senggatan. Begitu. Sampai listrik sekarang yang Jakarta punya, PNKA, perusahaan kereta negara ini, kan pakai listrik. Iya, semua listrik Pak. Ribuan ton itu ditarik. Emang pakai mesin enggak? Itu Enggak, pakai listrik listrik. semua. Pakai listrik itu. Orangnya naik, pakai AC. KRL ya? Ada TV-nya semua. Itu pakai listrik, bersih. Enggak ada Gangguan asap-asap ya. Gangguan apa-apa Enggak ya? ada gesek-gesekan segala api, bahan bakar bau, berecetan begitu, olinya apa gitu. Karena semuanya udah serba bersih. Mudah-mudahan negara kita kesononya udah lebih cakep, lebih canggih. Mantap. Gitu. Jadi tetap semangat ya buat anak-anak Iya, muda ya Pak. iya. Mudah-mudahan pokoknya generasi kita, saudara kita maupun yang di luar pulau apa, mudah-mudahan ikut berjuang, bersuah, berusaha, pasti berhasil jalan keluarnya. Itulah makanya buat teman-teman jangan patah semangat. Malu bertanya, sesat di jalan. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Sama-sama. Mantap.